bagaimana nih? Pokoknya kalau dilihat turnamen-turnamen gede belum berhasil nih, apa karena mentalnya atau bagaimana nih? Ya menurut saya sih semua butuh proses ya. Ya kalau menurut saya sih turnamen besar kecil itu sebenarnya sama, pertandingannya lawannya sama ya. Cuman kan bedanya titelnya, motivasinya atau gelarnya gitu loh. Kalau pertandingan menurut saya sih yang namanya juara ya sama, karena musuhnya nggak beda, sama aja. Kejuaraan dunia kemarin sama Jepang Open ya sama, musuhnya itu. Malah ada beberapa pemain yang nggak ikut kejuaraan dunia, dia ikut Jepang Open, diuntungin gitu. Jadi lebih hemat dari tenaga gitu. Kalau menurut saya Fajarian sih ya nunggu waktu aja sih, sebentar lagi, tapi progresnya menurut saya cukup baik ya. Pencapaian dari bulan setelah All England itu kan, dari Swiss Open sampai sekarang nih yang paling sering final Fajarian. Jadi saya sih selalu optimis buat mereka. Memang orang bilang mentalnya apa, kalau buat saya sih tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu aja biar Fajarian bisa mencapai target apa yang diinginin gitu. Itu tapi dalam prosesnya itu apa ada tambahan latihan atau biasa aja? Selalu setiap pemain itu punya tambahan masing-masing ya. Kadang-kadang sebelum latihan mungkin ada latihan sendiri, itu fisik, bukan fisik ya, stretching, nambah kecepatan sendiri, tapi di luar program utama tetap ada bareng sama coach fisiknya Jansen ya, ada tambahan sih. Sebenarnya setiap pemain sih punya program masing-masing gitu. Program masing-masing buat tambahan di luar program utama. Kalau program utama tuh kan di teknik sama di fisik, mungkin mereka nambah kekurangannya aja per individu biasanya itu. Kemudian kayak Bagas Fikri nih, setelah All England kan bisa dibilang seringnya kalah Ya. di babak awal. Gimana Koheri untuk menaikkan mereka gitu? Ya inilah ciri-ciri kan, kalau menurut saya sih yang selalu saya bilang ciri-cirinya pemain muda. Ya jujur mungkin mereka terlalu cepat naik, terus pas juaranya All England terus langsung mungkin jadi mereka juga belum siap atau pressure ya. Jadi harus menang lagi bla bla bla. Tapi saya udah pernah bilang memang kalau pemain muda itu grafiknya turun naiknya seperti itu. Tapi kayak Fajarian aja kan naiknya tuh mulai di atas umur 26 ke atas ya, 25-26, karena mereka ini masih menurut saya masih turun naik sih. Proses itu harus dilewati, nggak bisa langsung. Memang kalau dibandingin sama Minion agak beda, memang dia spesial ya, jadi kecil ya udah mateng, udah mapan itu. Jadi setiap individu pemain itu nggak bisa semua dipukul rata sama gitu. Karena masing-masing punya karakter, masing-masing punya motivasi cara main gitu. Nggak bisa pemain si A si B saya paksain ikut seperti C sama D gitu, nggak bisa. Jadi kita harus pelajarin dulu karakternya harus seperti apa. Kalau kita paksain itu memang ada resiko yang harus kita tanggung atau kita bayar. Apa itu ya, mungkin cedera atau apa gitu. Proses, karena setiap pemain perkembangan fisik apanya kan backgroundnya nggak sama. Itu yang penting kita harus tahuin gitu. Jadi ya semuanya juga butuh kesabaran lah. Semua juga kepengennya cepet-cepet. Saya juga pelatih pengennya juga cepet-cepet, tapi kan kalau kita paksakan atau ada resiko yang harus kita tanggung kan, itu harus kita pikirkan lagi. Itu. Daniel gimana untuk cederanya Leo? Kalau udah oke, sudah cukup baik semua. Jadi persiapan ini buat ke Eropa sampai ini hari semua oke semua. Ya sedikit ada penurunan flu itu biasa lah, jaga bagaimana para pemain itu bisa jaga fisik. Tapi secara garis besar semuanya sih kalau saya lihat untuk minggu ke depan berangkat tanggal 15 sih udah siap ya, udah siap. Nah, hasilnya nanti kita lihat aja di Denmark sama Prancis Open. Kalau Yere gimana kabar lo? Kalau Yere sih sebenarnya udah latihan lagi bareng, cuman tetapi tidak latihan program utama.
Karena dia masih belum bisa, ada beberapa gerakan yang masih Yere nggak bisa. Jadi dari gerakan dari kiri ke kanan itu dia masih agak kesulitan karena ototnya masih belum kuat banget. Karena otot yang cedera kan waktu ambil di depan dari kiri ke kanan. Nah, otot itunya yang kaki kirinya yang masih kerasa kalau dia gerak cepat gitu. Jadi butuh waktu. Kalau latihan sih udah 2-3 setengah line udah bisa, tapi memang masih belum 100% dan masih belum siap untuk beberapa bulan ini main. Planningnya kita konsultasi sama dokter dan seminggu 2-3 kali kan ikut program ya, program pemulihan. Ya planningnya sih rencananya di Januari lah baru kita mulai coba Yerepram untuk di suatu pertandingan. Kan ada di Januari itu ada Malaysia, Indonesia Open, ada India. Coba kita lihat seperti apa. Kita coba ya di sana. Tapi cederanya terhitungnya tidak fatal ya Ko ya? Iya kalau lihat progresnya ya nggak terlalu parah sekali, fatal sekali. Dan pemulihannya saya konsultasi sama dokter Grace sama Prof Niko ya pemulihannya cukup cepat ya, cukup cepat. Kan sempat ada kekhawatiran waktu itu dia itu takutnya karirnya cepat berakhir gitu kan. Tapi maksudnya kalau ngeliat dari progres cederanya nggak Terlalu parah sih. Pemulihannya juga cepat sih mereka. Siapa namanya Yerepram. Ya nanti pastinya kita itulah. Kita lihat setelah Januari. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.